menghadapi persaingan, Michael E. Porter mencoba menjelaskan tentang pentingnya menciptakan strategi. Inti dari strategi adalah mengatasi kompetisi dengan para kompetitor. Kompetitor bukan hanya perusahaan sejenis, tetapi juga pendatang baru, pemasok, konsumen, dan barang pengganti. Kelima aspek tersebut bekerja dalam waktu yang bersamaan dan saling mempengaruhi strategi perusahaan. Yang pertama, kompetitor persaingan dalam industri. Dalam kompetitor persaingan dalam industri dibagi menjadi dua, yaitu harga. Harga di sini ialah perusahaan bisa menurunkan atau bahkan menaikkan harga untuk mendapatkan temporary advantage. Contohnya yang paling mudah adalah persaingan harga atau tarif di antara operator. Yang kedua, fokus pada diferensiasi produk. Menurut Kotler, diferensiasi produk berarti melakukan suatu usaha untuk membuat perbedaan antara produk yang kita tawarkan dengan produk lainnya. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui harga, kualitas, pilihan, produk, pangsa pasar, pelayanan, proses preferensi, atau membentuk mindset konsumen, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, pendatang baru. Pendatang baru memasuki suatu industri dengan membawa sesuatu yang baru, dengan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar, atau jika ini berhasil, maka tentunya pangsa pasar perusahaan sebelumnya bisa jadi berkurang. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah persiapan kita dalam menghadapi datangnya pendatang baru itu. Yang ketiga, pemasok. Kebutuhan ini mengharuskan perusahaan memiliki relasi yang baik dengan para supplier agar memperoleh produk yang sesuai dengan spesifikasi, pengiriman barang tepat waktu, dan sistem pembayaran yang fleksibel. Yang keempat, pelanggan. Dalam industri, konsumen memegang peranan sangat penting karena konsumenlah yang menjadi sarana utama para produsen untuk membeli produknya dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Yang kelima, barang pengganti. Semakin banyak suatu produk memiliki barang pengganti, baik dalam industri yang sama maupun berbeda, maka permintaan akan produk tersebut semakin elastik karena konsumen memiliki alternatif yang lebih banyak. Juga, perusahaan perlu memperhatikan keberadaan barang pengganti untuk menjalankan usahanya. Baiklah, yang berikut menganalisis persaingan. Yang pertama, strategi. Untuk pencapaian tujuan diperlukan kelompok strategis yang didasarkan pada mutu produk dan tingkat integrasi vertikalnya, dan kemudian jika perusahaan berhasil masuk dari kelompok tertentu, maka perusahaan dari kelompok menjadi pesaing utamanya. Dan yang kedua, tujuan. Tujuan adalah salah satu hasil dari upaya yang telah dilaksanakan dan mencakup suatu keberhasilan dengan memanfaatkan persaingan dalam pemasaran. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan perusahaan biasanya modal dan aset, dan kelemahannya yaitu kemitraan dan citra. Yang keempat, pola reaksi. Pola reaksi terbagi dari yang pertama, pesaing yang santai, dan kedua pesaing yang selektif, dan ketiga pesaing harimau, dan keempat pesaing tak terduga. Dan yang kelima, menyeleksi pesaing. Yang pertama, pesaing kuat versus lemah, dan kedua pesaing dekat versus jauh, dan yang ketiga pesaing baik versus buruk. Selanjutnya, yang berikut strategi pemimpin dasar. Yang pertama, memiliki pangsa pasar terkadar 60% dalam pasar produk yang relevan. Berikut, lebih unggul dengan perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, distribusi channel, dan insentivitas promosi. Yang berikut merupakan orientasi pesaing atau diserang, ditiru, dan dijauhi. Contohnya, pasar mie instan di Indonesia dikuasai oleh Indomie. Berikut, mengembangkan pasar keseluruhan. Yang pertama, mencari pemakai baru. Yang kedua, mencari kegunaan makhluk. Yang ketiga, penggunaannya yang lebih banyak. Yang berikut, melindungi pangsa pasar.
Pertama, pertahanan posisi. Yang kedua, pertahanan samping. Yang ketiga, pertahanan aktif. Yang keempat, pertahanan serangan balik. Yang kelima, pertahanan bergerak. Dan yang terakhir, pertahanan penciutan. Strategi penantang pasar atau market challenger. Karakteristik dari strategi penantang pasar yaitu yang pertama, merupakan perusahaan besar dari sudut pandang volume penjualan dan laba atau market share-nya 30%. Yang kedua, selalu berupaya menemukan kelemahan pemimpin pasar lalu menyerangnya. Yang ketiga, biasanya memusatkan perhatian pada akuisisi perusahaan-perusahaan yang lemah. Yang berikut, strategi pengikut pasar atau market follower. Pengikut pasar adalah perusahaan nomor 2 yang memilih untuk tidak menimbulkan gejolak. Biasanya takut mengalami kerugian yang lebih banyak daripada mendapatkan keuntungan. Dalam strategi pengikut pasar, ada 3 strategi yang dibedakan, yaitu yang pertama, penduplikat atau kloner. Kloner berusaha melayani produk, distribusi, iklan, dan lainnya seperti yang dilakukan pemimpin pasar. Kloner yang ekstrim adalah pemalsu yang memproduksi pasar pemimpin. Kedua, peniru atau imitator. Imitator meniru beberapa hal dari pemimpin, tetapi menjaga diferensiasinya dalam kemasan, iklan, penetapan harga, dan sebagainya. Ketiga, pengubah atau adaptor. Adaptor mengambil produk pemimpin dan mengubah dan sering pula memperbaiki produk tersebut. Adaptor mungkin memilih menjual ke pasar yang berbeda dan menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun, seringkali adaptor tumbuh menjadi penantang masa depan. Yang berikut strategi relung atau market niche. Niche market atau ceruk pasar atau relung pasar adalah peluang kecil yang terdapat dalam sebuah pasar. Pasar yang dilayani dalam niche marketing ini umumnya sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan orang-orang tertentu saja. Pengusaha niche market yang ideal harus konsisten memproduksi produk yang inovatif dan berkualitas. Melayani niche market membutuhkan perusahaan untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dari kelompok yang lebih kecil dari keseluruhan pelanggan tanpa mengorbankan kesempatan untuk meningkatkan daya tarik untuk pasar yang lebih luas.